2, 3. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Da Vinci akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan kelas B dengan dosen Bu Febri. Oke, nah di sini ada anggotanya. Yang pertama Tirja Raka, yang kedua Tegar Gemilang, yang ketiga Dapa Patan, yang keempat Dandi, yang kelima Raihan, yang ketujuh saya sendiri yaitu Bahrudin Yusuf. Oke, nah untuk logika Paji akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih kepada Bayu yang sudah memperizinkan saya. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah logika fuzzy. Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1, dan logika fuzzy menunjukkan sejauh mana suatu nilai benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dan mempunyai nilai kontinu. Uji dinyatakan dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dikatakan sebagai benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Oke, boleh di next. Oke, di sini kita mulai masuk ke studi kasus, mulai dari input detak jantung. Bagaimana rate dari detak jantung pengemudi dalam rentang 50 sampai 150? Apakah normal, agak tinggi, atau tinggi? Pola mengemudi. Bagaimana pola mengemudi saat berkendara dalam rentang 0 sampai 11? Stabil, agak tidak stabil, atau tidak stabil? Kelelahan. Bagaimana tingkat lelah pengemudi dalam rentang 0 sampai 100? Apakah tidak lelah, agak lelah, atau sangat lelah? Oke, untuk rules-nya terdapat jika pola mengemudi tidak stabil dan detak jantung tinggi, maka kondisi kelelahan adalah sangat lelah. Jika pola mengemudi stabil dan detak jantung normal, maka kondisi kelelahan adalah tidak lelah. Jika pola mengemudi agak tidak stabil dan detak jantung agak tinggi, maka kondisi kelelahan adalah agak lelah. Nah, di sini untuk outputnya, apa hasil tingkat kelelahan dalam presentase berdasarkan input pola pengemudi dan detak jantung, yaitu 6 dan 95. Apakah pengemudi tidak lelah, agak lelah, atau sangat lelah? Di sini akan dijelaskan oleh Dapa Patan. Ya, kita langsung ke implementasi kodenya ya. Jadi di sini menggunakan Google Colab. Bahasa pemrogramannya itu Python ya, Python Jupyter. Nah, pertama tuh kita nginstal library-nya dulu. Itu namanya Scikit-Fuzzy. Ya, ini open source ya. Maaf, agak sedikit zoom dikit. Soalnya di sini agak. Oh iya. Terlihat ya. Habis setelah dia di-download package-nya, itu kita bisa langsung pakai. Yang pertama tuh kita import NumPy dulu, karena NumPy kan buat perhitungannya sama buat nampilin hasil diagramnya. Lalu yang terakhir, yang kedua itu adalah fuzzy itu sendiri, tapi kita singkat sebagai fuzz aja. Terus kita langsung ngambil dari from ini library-nya, import control. Ini library baru lagi bawaan dari Jupyter, tapi kita singkat sebagai control. Nah, di sini itu langkah pertamanya, mendefinisikan range-nya. Range itu jarak ya, rentang. Tadi kan dijelasin di dalam inputnya rentangnya berapa, antar berapa. Nah, kayak di sini ada pola mengemudinya, detak jantung, sama kelelahan. Range-nya sendiri ini dari 3 titik ya, karena fuzzy itu kan 3 titik. Berarti dari kirinya 0, tengahnya 11, terakhirnya 1, dan seterusnya. Ini sesuai dengan inputan detak jantung tuh 50 sampai 150, terus juga kelelahan 0 sampai 100. Kayak gitu. Terus selanjutnya itu definisi variabelnya untuk input ya. Setelah itu kita definisikan lagi variabel untuk outputnya. Outputnya itu kita tangkap kelelahan ya kan. Setelah itu kita daftarin nih
semua pola-pola tadi ke dalam diagramnya. Berdasarkan range juga. Nah, ini satu-satu ya. Ini kan pola mengemudi, ini detak jantung, lalu ini untuk kelelahan. Berdasarkan inputan yang tadi. Habis itu kita visualisasiin. Kayak tadi pola mengemudi, ini kan variabel pola mengemudi itu asalnya dari sini nih. Kita visualisasiin pakai view. Nanti hasilnya seperti ini. Di sini juga bisa dibaca ya. Ada stabil, agak tidak stabil, dan tidak stabil. Rentangnya juga sama. 0 sampai 5 itu stabil, sama dengan ini ya. 0 tuh sampai 5 itu stabil, agak tidak stabil 3, 5, 7. Ini kan 3, ini 5, ini 7, dan seterusnya. Detak jantung juga sama. Itu dari 0 sampai 80. Itu untuk normal, agak tinggi itu dari 70 sampai 110 gitu, dan seterusnya. Kelelahan juga sama ya, bisa dibaca sendiri. Terus rule-nya, tadi kan rule-nya juga udah dibacain. Untuk rule 1, 2, dan 3. Habis itu kita langsung masukkan sistem kontrolnya. Untuk menghitung gimana, untuk mengatur logikanya. Nah, kepencet. Nah, habis itu kita komputasi. Terakhir komputasi hasilnya. Di compute. Jadi kelelahan inputannya nih, kita compute. Habis itu kita tampilkan hasilnya. Inputannya berdasarkan dari soal ya. Tadi kan antara 6 dan 95. Nah, 6 itu untuk pola mengemudinya, 95 itu untuk detak jantungnya. Setelah dihitung nih, ternyata yang keluar itu tingkat kelelahannya adalah 46%. Makanya visualisasi akhirnya seperti ini. Jadi, kalau pengemudi itu pola mengemudinya 6 dan detak jantungnya itu 95, kalau dia di dalam masuk rule tuh artinya 6 itu kan pola mengemudi 6 itu agak tidak stabil kan, agak tidak stabil, dan juga 95 untuk detak jantung itu, pada 95 itu agak tinggi, makanya dia masuk sebagai lelah. Nah nih, dia masuk ke sini nih, agak lelah. Itu sebabnya presentasinya 46%, masuk sebagai agak lelah. Posisinya juga dia ada di tengah nih, yang garis hitam ini, 46%. Itu adalah hasil akhirnya dari kode ini. Oke, mungkin bisa lanjut ya untuk yang terakhir. Oke, untuk kesimpulan sendiri, logika fuzzy merupakan alat yang kuat dan fleksibel, digunakan untuk menangani ketidakpastian dan variabilitas dalam berbagai aplikasi, dari pengendalian sistem hingga pemantauan kesehatan. Nah, logika fuzzy membantu membuat keputusan yang lebih baik dan adaptif dalam dunia yang kompleks dan dinamis. Oke, baik buat teman-teman semua, terima kasih telah presentasi dalam mata kuliah cerdasan buatan ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.